Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 69 Jakarta yang saya banggakan. Melalui video ini saya ingin menyampaikan persiapan dari ujian atau asesmen praktek pada mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, mari kita simak untuk persiapan dan apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, pendidikan agama Islam dengan ini bersepakat bersama musyawarah guru pendidikan agama Islam di Jakarta beberapa tahapan praktik materi tersebut, yakni yang pertama ada aspek membaca menulis Al-Quran. Yang kedua, yakni aspek fikih dalam kaitannya ibadah, muamalah, terkait bagaimana taharah, salat fardu, salat sunnah, dan juga yang disebut salat fardu kifayah dalam persiapan penyelenggaraan tajhizul mayyit atau salat jenazah, dan juga bagaimana mengkafani jenazah. Nah, maka dua aspek inilah yang pada tahun 2023 ini dalam asesmen ujian praktek. Terkait tentang materi ini, saya sudah siapkan beberapa form untuk persiapan dari semua peserta didik agar mempersiapkan form tersebut sebelum dilakukan penilaian atau asesmen pada tanggal yang sudah dicantumkan oleh panitia asesmen. Yang berikutnya, ini ada bacaan Quran yang sudah saya tampilkan. Maka tolong disiapkan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berkaitan tentang mujahadatun nafs, prasangka baik, dan disebut husnuzan. Yang berikutnya juga ada Al-Hujurat ayat 12. Jadi dua ayat ini yang perlu dipersiapkan dalam bentuk hafalan juga, karena dua ayat ini menjadi satu bacaan penting yang dianggap mewakili terkait tentang bacaan Al-Quran dalam kaitannya penerapan tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian apa aspek yang diuji? Ya, ini bacaannya tentu. Yang kedua, pendalaman dari isi ayat tersebut. Jadi nanti tolong dipersiapkan dari beberapa literatur terkait tafsir ayat 10 dan 12 Quran surah Al-Hujurat. Yang berikutnya aspek fikih, ya. Aspek fikih yang diambil adalah penyelenggaraan sholat fardu, baik itu munfarid atau berjamaah, atau sholat sunnah muakkadah yang dilakukan secara berjamaah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan mengambil indikator setiap siswa mampu memperagakan, ya, dari mengkafani jenazah dengan benar sesuai tutorial yang saya cantumkan pada materi hari ini, materi di video yang saya tampilkan pada presentasi ini. Yang ketiga, pelaksanaan salat jenazah, ya. Nah, dari dua ini setiap kelompok nanti yang sudah kita bagikan, peserta didik mampu membuat satu karya tutorial. Apakah dia mengambil tutorial mengkafani jenazah atau dia mengambil tutorial sholat jenazahnya. Jadi dua tutorial inilah sebagai bentuk pilihan hasil akhir dari karya asesmen kelompok di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, mohon aspek-aspek yang dinilai terkaitan tentang ketertiban dan bacaan, serta gerakan-gerakan dalam sholat tersebut, atau gerakan-gerakan yang dipersiapkan
dalam bentuk mengkafani jenazah. Jadi ini aspek-aspek yang dinilai perlu diperhatikan oleh setiap peserta, oleh setiap kelompok. Maka sangat perlu untuk dilihat, dipelajari teori ini atau materi ini, sehingga setiap peserta didik pada hari haknya kelompok yang dipanggil sudah mempersiapkan dengan baik hal-hal terkait tentang ujian atau asesmen praktek pada mapel ini. Nah, berikut ini tutorial yang saya cantumkan, ada bacaan zikir sholat fardu. Ya, kita simak sedikit untuk apa saja bacaan yang perlu Anda siapkan materinya. Ya, ini sedikit saya cantumkan beberapa teks untuk bacaan doa zikir setelah sholat fardu. Yang berikutnya adalah tutorial dari bacaan sholat yang ada di dalam sholat fardu. Kita simak. Gerakan-gerakannya tolong diperhatikan pada tutorial ini. Berikutnya, ini sebagai bentuk teori tambahan bahwa nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya angkat pada saat pelaksanaan asesmen. Ada pengetahuan individu atau pengetahuan kelompok yang bisa memberikan penjelasan terkait memandikan jenazah baik laki-laki atau perempuan. Nah, jadi nanti tolong disimak tutorialnya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya angkat pada saat asesmen praktek nanti. Yang berikutnya adalah praktek mengkafani. Ini udah, nanti tolong Anda juga dipelajari juga lewat tutorial bagaimana kelompok perempuan. Juga sini sudah saya cantumkan hal-hal apa saja terkait rukun, syarat dan yang dipersiapkan dalam mengkafani jenazah perempuan. Begitu juga sebaliknya, bagaimana syarat dan rukun dalam persiapan tajhizul mayyit, mengkafani jenazah laki-laki. Nah, hal yang paling penting juga sebelum Anda melakukan asesmen di ruang musola atau yang sudah dipilih untuk kita melakukan ujian praktek, maka Anda membawa form 1 dan form 2. Ya, form 1, form 2 ini Anda download, kemudian diserahkan kepada saya sebelum pelaksanaan ujian. Tentunya kelompok yang sudah ditentukan agar mengumpulkan anggotanya, jangan sampai tercecer dari form ini pada saat dilakukan penilaian. Yang ketiga, ada form pengumpulan link video. Jadi ini poin 3, setelah Anda menyelesaikan tahapan pembuatan tutorial di 2 topik, salah satu saja yang Anda ambil, apakah penyelenggaraan jenazah dalam bentuk mengkafani atau Anda memilih mensolatkan jenazah. Nah, ini saja yang paling penting untuk Anda persiapkan sebelum nanti kita melakukan ujian atau asesmen praktek di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun ajaran 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam tahapan persiapan asesmen sumatif dan praktek pelaksanaan
di SMK Negeri 69 Jakarta. Jika ada pertanyaan nanti Anda boleh bertanya langsung atau via WhatsApp atau mungkin langsung ketemu saya di ruang musola. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.